Renungan Hari Minggu Paskah ke-7, Minggu Komunikasi Sedunia ke-57. Bertekun sehati dalam doa dan berbicara dengan hati. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 12-14. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Petrus bab 4 ayat 13-16. Dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 1-11a. Saudara-saudariku terkasih, dalam pertemuan kelompok umat beriman yang baik dan benar, sering ditampilkan dua sikap ini: bertekun sehati dalam doa dan berbicara dengan hati. Dua tindakan ini selalu dan akan membuahkan suasana damai, kasih, dan kehidupan. Semua orang merindukan suasana seperti ini, termasuk kita sekalian. Inilah suasana yang ingin diciptakan, diharapkan, dan dikehendaki oleh Allah dalam hidup manusia beriman. Suasana ini dipancarkan dalam diri para murid perdana dan Yesus Kristus sendiri. Saudara-saudariku terkasih, mari kita lihat satu persatu. Pertama, para murid perdana. Lukas menceritakan bahwa setelah Yesus naik ke surga, para murid kembali ke Yerusalem. Naiklah mereka ke ruangan atas tempat mereka menumpang. Mereka bertekun bersama dalam doa, bersama beberapa wanita, Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Yang ditampilkan para murid di sini adalah sikap ketekunan, kekompakan, dan kesehatian dalam doa. Mereka menekankan doa bersama. Mereka tidak berdoa sendiri-sendiri. Mereka bertekun dalam doa bersama, menantikan janji Yesus untuk memenuhi mereka dengan Roh Kudus, Roh kebenaran. Sikap bertekun dalam doa bersama ini sekarang disebut oleh gereja dengan novena menantikan datangnya Roh Kudus. Kedua, Yesus Kristus. Saudara-saudariku terkasih, Santo Yohanes menampilkan doa Yesus kepada Bapanya. Yesus berbicara dengan Bapa dari hati ke hati. Ada dua permohonan yang disampaikan oleh Yesus, yakni pertama, doa Yesus untuk dirinya. Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah Putra supaya Putramu memuliakan Dikau. Yesus memohon kepada Bapanya untuk dimuliakan. Doa Yesus ini dikabulkan oleh Tuhan. Allah hadir dalam tugas pewartaan sabda Yesus, dalam mujizat-mujizat yang dikerjakan Yesus, dalam kisah sengsara, wafat dan kebangkitan, serta kenaikannya ke surga. Doa Yesus ini mengandung nilai ketergantungan dan ketaatan total kepada Bapanya. Kedua, doa Yesus untuk murid-muridnya. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Yesus berdoa secara khusus bagi murid-muridnya, agar mereka bersatu, tetap percaya kepada Allah dan Putranya Yesus Kristus, tekun dan tabah dalam menghadapi tantangan, sehati sejiwa dan setia dalam melaksanakan misi perutusan Tuhan. Mereka harus satu dalam Yesus, satu dengan Bapa. Santo Petrus mengajak kita agar bertekun dan mengandalkan Kristus sebagai pokok dan wadah keselamatan kita, baik dalam situasi gembira
maupun dalam menghadapi tantangan atau penderitaan. Saudara-saudariku terkasih, hari ini adalah Hari Komunikasi Sedunia ke-57. Tema yang diangkat oleh Paus Fransiskus adalah bicara dengan hati. Teks kitab suci yang digunakan oleh Paus Fransiskus adalah Surat Paulus kepada jemaat di Efesus bab 4 ayat 15. Bicara dari hati menurut kebenaran dalam kasih. Paus menekankan sikap berlatih untuk mendengar, menunggu dan sabar. Sikap lain adalah rahmah, berbicara dengan hati. Bagaimana kita wujudkan dengan pesan sabda Tuhan hari ini untuk kita? Pertama, kita dituntut untuk tinggal bersama dalam keluarga, tinggal bersama dalam gereja, komunitas, bertekun dalam doa dan iman kepada Allah dan Yesus Kristus. Kita diharapkan untuk menciptakan suasana hati, rumah yang baik, tenang dan damai, sehingga tercipta komunikasi yang baik di antara kita maupun dengan Allah sendiri. Kedua, saling mendoakan dan memohon kekuatan Allah agar kita juga dimuliakan, dijadikan sebagai murid yang baik dan benar, taat dan setia dalam melaksanakan tugas perutusan dan dalam menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Ketiga, memohon datangnya Roh Kudus untuk membarui hidup dan karya pelayanan kita. Dan yang terakhir adalah bicara dengan hati menurut kebenaran dalam kasih. Artinya, mewartakan kebenaran bukan kepalsuan atau kebohongan. Dan selalu mengandalkan kasih dalam hidup, dalam komunikasi dengan sesama. Semoga kita mampu